Belum ada 1 menit, mie instan 1 mangkok panas itu langsung habis tak bersisa. Nggak ada 1 menit. Anehnya nih, ini epic nih, aku merinding. Tanpa ada yang tahu, sosok Alin yang duduk di teras tadi juga tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Teman-teman, cerita horor kali ini masih ada hubungannya dengan Malam Satu Suro. Kita tahu ya, mitos-mitos yang beredar di masyarakat Jawa khususnya, kalau Malam Satu Suro itu identik dengan hal-hal mistis. Malam Satu Suro itu malam yang sakral. Dan saat aku ceritain ini, kita masuk di bulan Muharram atau bulan Suro. Katanya sih, makhluk-makhluk gaib berkeliaran berpesta mencari mangsa. Apa iya seperti itu? Ya, percaya nggak percaya. Tapi ini dialami sama Arum dan keluarga. Pernah dengar nggak ungkapan ini? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, cerita kali ini kayaknya cocok juga dengan pepatah itu. Karena Arum harus kehilangan kakaknya, sebut saja namanya Alin, pas Malam Satu Suro, karena nekat melakukan sebuah perjalanan. Padahal keluarganya itu sudah melarang Alin loh buat keluar rumah. Oke, penasaran ya gimana kisah lengkap Arum di sini? Kamu siapin cemilannya, enakin rebahannya, aku mulai ceritanya sekarang. Ya, sebelum masuk ke ceritanya, aku kasih tahu dulu teman-teman ya, latar belakang dari keluarga Arum ini. Mereka 2 bersaudara, yaitu Alin dan Arum, berasal dari keluarga priayi atau darah biru, atau kita menyebutnya sebagai bangsawan lah. Ada bau-bau ke arah sana. Orang tuanya Arum namanya Pak Renggo dan Bu Yayu. FYI, Bu Yayu ini orangnya orang kebanyakan, jadi bukan termasuk priayi atau darah biru, dia orang biasa. Sedangkan Pak Renggo itu 5 bersaudara, yaitu Bude Asih, Pak Dedandi, Pak Renggo, Bule Tia, dan Bule Fanti. Nah, nanti hanya beberapa nama aja yang difokuskan diceritain sama Arum di sini. Karena Bu Yayu, ibunya Arum ini bukan golongan darah biru teman-teman. Saudara-saudaranya Pak Renggo, saudara-saudaranya ayahnya ini sebenarnya nggak setuju dengan pernikahan mereka. Apalagi keluarga Pak Renggo ini masih sangat kental pegang adat istiadat kejawen dan mengkaitkan segala aktivitas mereka dengan perhitungan weton dan primbon. Ya, kebetulannya lagi hitungan weton Pak Renggo sama Bu Yayu itu ketemunya nggak baik menurut mereka. Katanya sih mereka ketemu 25. Artinya kalau menurut primbon itu akan selalu sial dalam sepanjang kehidupannya, bahkan bisa menemui kehilangan, kematian, sampai ke anak cucunya hingga perceraian. Dah tuh ya, meskipun tidak setuju, toh orang tua Arum ini tetaplah menikah. Lahirlah Alin dan Arum. Mereka pun tinggal tidak berjauhan dengan Pak D dan bulenya tadi, dengan saudara-saudaranya. Jadi masih satu kampung, hanya berjarak 1-2 rumah aja. Alin, kakaknya Arum, bisa dikatakan punya karakter pemberontak. Selalu ingin tahu dan cita-citanya tinggi banget. Dia pengen kuliah di kota besar, di Jogja katanya. Kebetulan di kampung itu, Alin juga berteman dekat dengan Gani. Dia ini usianya 3 tahun lebih tua dan waktu itu Gani kuliah di Jogja. Suatu saat, waktu Gani libur semester, dia mudiklah ke kampungnya ini kan. Alin seneng banget tuh kedatangan Gani. Entah karena bosen gak ada kegiatan apa-apa, Gani lalu mengajak Alin naik gunung, muncak. Gak jauh sih, memang kampung mereka ini dikelilingi sama beberapa bukit dan beberapa gunung. Sebut saja salah satunya Puncak Saraklopo, gitu aja ya. Alin sangat excited menerima ajakan itu, karena mengingat dia belum pernah naik, belum pernah muncak dan gak pernah jauh-jauh dari rumah. Lalu izinlah dia ke ibunya, "Bu, hari Senin ini aku diajak Mas Gani naik Bu ke Saraklopo, boleh ya?" Belum sempat ibunya jawab apa-apa, tiba-tiba muncul tuh suara Bude Asih. Enggak usah kemana-mana. Apa kamu nggak tahu kalau Senin itu malam satu suro, malam keramat? Ora apik metu-metu akeh demit keliaran." Alin di situ langsung nyolot, "Ah, Bude sok tahu ah. Justru malam itu malam baik Bude, soalnya kan tahun baru Islam 1 Muharram. Ya bulannya baik Bude, nggak ada yang mistis-mistis." "Nggak apa-apa Mbak Yu, kalau ke Saraklopo aja kan bisa berangkat pagi, sore udah di rumah lagi," kata Bu Yayu. Alin di situ angguk-angguk aja. Bude Asih yang jengkel nih dilawan,
ngeloyor pergi sambil ngomel-ngomel gak jelas gitu. Ibu sama anak kok sama aja, diingetin yang baik malah ngelawan. Pokoknya kalau ada apa-apa ben dirasakno dewe, biar dirasain sendiri katanya. Dah tuh ya, singkat cerita, Alin dan Gani pergi ke puncak setelah subuh di hari Senin. Pak Renggo sebenarnya sih memang agak berat juga ya memberi izin, tapi ya gimana lagi, Bu Yayu terus membujuk ya, akhirnya terpaksalah diiyakan. Asal mereka ini bisa balik ke rumah sebelum petang, ya minimal sore udah di rumah lah. Bude Asih, Pak Dedandi, Bule Tia, Bule Fanti nggak henti-hentinya tuh ngomelin Pak Renggo karena nurutin Bu Yayu sama Alin. Tapi ya mau gimana lagi teman-teman, Pak Renggo nggak mau ya anak istrinya ini sedih dan kecewa. Dah tuh Alin sama Gani berangkat. Berjam-jam berlalu begitu aja di hari itu. Sampai jam 7 malam, Alin dan Gani belum juga kembali. Sedangkan Pak D, Bude dan bule-bulenya ini termasuk Arum udah mulai cemas nih teman-teman. Pak Renggo dan Bu Yayu meskipun gelisah, ya mereka berusaha untuk tenang soalnya kan udah memberikan izin ya. HP-nya Gani juga nggak bisa dihubungi. Jadi di mana keberadaan Gani dan Alin itu nggak ada yang tahu. Malam berlalu begitu cepat, mereka sampai begadang loh. Beralih ke Selasa pagi harinya. Sampai beranjak siang, Alin dan Gani belum juga kembali, belum kelihatan batang hidungnya. Akhirnya Pak Renggo memutuskan minta bantuan orang-orang atau minta bantuan warga sekitar buat mencari mereka. Nah ketika pencarian sampai di pos registrasi nih ya, petugas di sana itu memberikan info yang mengejutkan teman-teman. Katanya Alin dan Gani itu sudah turun dan sudah pulang sejak jam 3 sore di hari Senin kemarin. Lah, tapi kok mereka nggak sampai ke rumah? Lalu kemana kira-kira mereka pergi? Sebuah pertanyaan besar di sini. Di tengah-tengah kepanikan itu, tiba-tiba ada warga nih yang berlari sambil memberitahu kalau Alin itu sudah ada di rumah. Warga itu melihat Alin duduk di teras rumahnya katanya. Buru-burulah Pak Renggo dan warga balik ke rumah lagi. Bener aja teman-teman. Alin di sana sudah terduduk di ruang tamu bersama ibu, Bude, Pak D, dan bule-bulenya. Langsunglah ayahnya nanya, Alin, kemana aja Tondo kok baru pulang? Di situ Alin menjawab datar, nggak apa-apa Pak, Alin capek, mau istirahat aja. Melihat sikap Alin yang nggak wajar, bude-budenya ini mulai berkomentar lagi. Ada yang aneh sama Alin. Iya Mbak, nggak biasanya ya Alin secuek itu sama kita, dia itu kan biasanya ceplas-ceplos. Bu Yayu yang mendengar komentar itu tentang anaknya langsung menyanggah. Mbak Yu ini kenapa sih? Alin pulang bukan malah seneng, malah curiga yang aneh-aneh. Ya, kalian bisa tebak sendiri ya. Kata Arum di situ, dia hanya sebagai penonton aja melihat perdebatan antara Pak D, Bude, Bule, dan juga orang tuanya. Sampai satu persatu warga pergi ke rumah masing-masing. Ternyata perdebatan soal kepulangan Alin ini belum juga tuntas. Sampai keesokan harinya, berita kepulangan Alin menjadi gosip hangat di kampung itu. Ya, gosipnya adalah yang pulang ke rumah waktu itu bukanlah Alin, tapi jin yang menyerupai Alin. Bukan hanya itu, sikap Alin ternyata juga makin aneh aja teman-teman. Misal nih ya, pas dia bilang ke Arum nih, minta dibikinin mie instan, Rum, bikinin mie instan. Begitu dibikinin, belum ada 1 menit, mie instan 1 mangkok panas itu langsung habis tak bersisa. Nggak ada 1 menit loh. Arum melihat sendiri di situ, kakaknya kok jadi aneh gini. Lalu sikap Alin yang lebih banyak diam itu juga mengundang tanda tanya besar. Akhirnya Arum memutuskan untuk mencari Gani di rumahnya. Pas banget teman-teman, Gani di sana terlihat sedang buru-buru packing. Dia berkemas mau balik lagi ke Jogja karena waktu liburannya udah mau selesai. Langsunglah dicegat sama Arum di situ. Didesaklah si Gani ini apa yang sebenarnya terjadi di hari Senin sama mereka. Awalnya Gani takut cerita, tapi akhirnya dia mengaku kalau dia kehilangan Alin saat di tempat parkir. Sebenarnya memang mereka sudah mau pulang Senin itu, tapi Alin tanpa pamit menghilang begitu aja. Gani sendiri nggak tahu kemana Alin pergi, karena setelah ditunggu-tunggu sampai malam, Alin nggak balik-balik. Dipikirnya ke toilet ya. Disitulah Gani berusaha mencari Alin sampai pagi, tapi nggak ketemu. Lalu pulanglah dia, rencananya sih mau ngasih tahu Pak Renggo. Tapi Gani juga kaget pada saat siang itu kalau ternyata Alin sudah balik ke rumah. Gani juga takut ketika mendengar kabar kalau ada perubahan sikap Alin yang jadi aneh. Tapi dia berusaha positive thinking dan memutuskan untuk balik ke Jogja. Nah teman-teman mendengar cerita itu, Arum ini langsung laporlah ke bapaknya.
Keluarganya Pak Renggo pun kaget mendengar penjelasan dari Gani. Akhirnya melalui usul Bude Asih dan Pak Dandi, Alin harus diruat. Mau nggak mau, harus segera digelar ruatan dengan lantunan gamelan dan dilakukan pencarian di area tempat Alin menghilang secara bersamaan ya. Jadi kayak orang hajatan gitu loh. Kebayang ya tata cara ruatan mereka di sini. Alin itu harus duduk di teras persis seperti saat dia pulang. Lalu Pak Renggo dan warga ini harus mengitari lokasi menghilangnya Alin sesuai dengan arahan dari Gani. Singkat cerita, dalam beberapa jam persiapan, upacara ruatan ini digelar dipimpin oleh seseorang yang dianggap sesepuh di kampung itu. Bu Yayu hanya bisa pasrah aja mengikuti tata cara keluarga suaminya ini. Sambil terus melantunkan doa-doa dalam hati kan Bu Yayu ini, dia duduk di sebelahnya Alin yang memang sudah siap di teras. Warga sudah mulai berkumpul juga untuk mengikuti ruatan. 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai waktu menjelang sore belum terjadi apa-apa. Hingga akhirnya menjelang maghrib nih teman-teman, terdengar warga berlarian karena Pak Renggo pulang sambil menggendong sesuatu. Ya, ayahnya Arum ini membawa Alin dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Bu Yayu lalu berteriak histeris di sana menyongsong suaminya. Warga juga fokus melihat ke Pak Renggo yang membawa jenazahnya Alin kan. Tangis keluarga Arum pecah seketika di situ dan ruatan itu dihentikan. Anehnya nih, ini epic nih, aku merinding. Tanpa ada yang tahu, sosok Alin yang duduk di teras tadi juga tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Berganti Alin yang sudah membiru kaku di pangkuan ibunya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya teman-teman, sedih ya dengan cerita ini juga. Arum harus kehilangan kakaknya dengan cara seperti itu. Tapi itu juga menjadi pembelajaran tersendiri buat Arum karena dia makin nurut nih sama orang tuanya. Gak membantah apa yang dinasihatkan orang tua demi kebaikan. Selain itu Arum juga lebih aware nih dengan hal-hal mistis. Apalagi yang masih menyangkut dengan budaya setempat. Gimana lagi orang dia juga ngalamin sendiri ya kan? Intinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Selalu berdoa kalau berada di tempat yang baru ya teman-teman agar mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup dulu ceritanya. Kamu suka dengan video ini, kasih jempol ke atas, dukung channel ini dengan subscribe dan ditonjok loncengnya. Kita ketemu di cerita horor berikutnya. Bye bye.